Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar dan penerapan Aneka. Apa itu Aneka? Aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Terdapat 3 fungsi utama akuntabilitas publik, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Terdapat 9 aspek untuk mewujudkan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sementara ada 5 langkah framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Contoh penerapan nilai akuntabilitas PNS, yang pertama adalah adil dalam memberikan pelayanan publik, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, menyelesaikan laporan kinerja tanpa rekayasa dan dibuat-buat, lalu membuat perencanaan kegiatan dengan matang. Nilai Aneka yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian, serta mencapai kehormatan bangsa. Implementasi nilai nasionalisme yang dapat dilakukan oleh PNS, yang pertama adalah tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan, mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, dan mendukung peningkatan kualitas dan konsumsi produk dalam negeri. Nilai Aneka yang selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang berlaku yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai etika publik terdiri dari nilai dasar ASN, kode etik ASN, sopan santun, ramah, peduli, tekun, taat aturan, jujur, dan tidak diskriminatif. Berikut adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai dasar etika publik. Implementasi nilai etika publik PNS dapat dilakukan dengan disiplin waktu, mengikuti aturan berseragam yang benar, dan memberikan pelayanan prima kepada publik dan masyarakat. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, serta berorientasi pada mutu. Karakteristik nilai dasar orientasi mutu adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat, pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman yang ramah, pemberian layanan yang menyentuh hati tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, sehingga waktu dapat berjalan secara efektif. Kemudian, pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik. Setelah itu, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, serta upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Contoh implementasi komitmen mutu yang dapat dilakukan PNS adalah yang pertama, dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, diklat, dan sejenisnya, dan melakukan inovasi serta meningkatkan kreativitas dalam mengajar. Dan nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu antara lain kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Terdapat 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran dalam tindakan maupun ucapan, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Kemudian yang kelima, tanggung jawab. 6, kerja keras. Yang ketujuh, kesederhanaan. Yang kedelapan, keberanian. Dan yang terakhir adalah keadilan. Sementara itu, terdapat 5 prinsip-prinsip anti korupsi yang harus dimiliki oleh semua PNS. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kebijakan. Dan yang kelima adalah kontrol kebijakan dalam suatu organisasi, institusi, atau masyarakat. Contoh implementasi nilai anti korupsi dapat dilakukan dengan menolak segala bentuk gratifikasi, jujur dalam perencanaan dan laporan, dan tidak meminta atau menerima pungutan liar dalam pelayanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.